Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Hadirin ma'asyiral mukminin, para shaimin jamaah Jumat rahimahullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas qudrah, iradah serta inayahnya di hari yang ke-11 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah saum di hari yang ke-11 dan melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita jalankan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi ibadah yang akan menggugurkan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Tidak lupa kita memanjatkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah meneladani sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, sebagaimana yang telah kita maklumi, ibadah saum yang kita jalankan di hari yang ke-11 ini adalah mengandung dua unsur dimensi. Pertama, saum berdimensi fisik, jasmani, dan yang kedua, saum yang berdimensi ruhani atau jiwa. Tentu saum yang berdimensi fisik adalah saum yang menahan diri dari makan minum. Itu artinya kita sudah terbiasa menjalankan saum secara fisik dengan mengendalikan makan dan minum sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang beriman, makan dan minum itu ada aturannya, ada adabnya, ada etikanya, sehingga begitu memasuki bulan Ramadan maka meninggalkan makan minum atau mengendalikan makan dan minum itu tidak dirasakan berat bagi orang-orang yang beriman. Sebab dalam kesehariannya pun orang-orang yang beriman memang sudah terbiasa mengikuti bagaimana tuntunan dan tuntutan Allah serta Rasulullah SAW dalam makan dan minum. Di dalam Al-Quran kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan menegaskan bahwa yang harus dimakan, dikonsumsi oleh kita itu adalah makanan dan minuman, di samping yang halal juga harus thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian makan dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal serta baik.
Ini artinya kita sudah terbiasa dan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi makanan, minuman yang halal, juga yang thayyib. Jamaah Jumat rahimahullah. Nah, di bulan Ramadan bukan hanya halal dan thayyibnya, tetapi juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk makan dan minum. Kita tidak boleh sembarangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ilal lail." Makan dan minumlah kamu sekalian, sehingga jelas bagi kamu sekalian mana benang putih daripada benang hitam di waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah ibadah sahur sampai malam. Jadi atur tentang waktunya. Kalau tadi tentang halal dan haramnya, halalan thayyibah, nah di dalam bulan Ramadan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus mengendalikan makan itu tentang waktunya. Ini artinya ibadah saum yang kita jalankan ini berdimensi fisik, ya, berkaitan dengan masalah makan dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pula bahwa tidak cukup ibadah saum itu hanya berdimensi fisik, mampu mengendalikan makan dan minum saja, baik zat makanannya atau waktu makannya, tetapi juga harus bernuansa dimensi ruhaninya, dimensi batiniahnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari serta Imam Muslim menegaskan, laisa siyam minal akli wasyurbi. Bukan hanya saum itu dari makan dan minum saja. Inna masyam minal lagwi warofas. Hanya saja siang itu juga harus dari lagwun dan rofas. Ma'asyiral mukminin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa itu lagwun? Lagwun mana asalnya adalah tidak diperhitungkan, amal-amal yang tidak dianggap oleh kita. Itu lagwun. Tetapi satu saat amal yang laku itu menjadi serius dilakukan. Maka ketika amal yang asalnya itu tidak diperhatikan dan satu saat menjadi serius diperhatikan, maka itu sudah masuk kategori laku. Kemudian di dalam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan laku itu adalah semua hal yang batil, syirik, maksiat, dan perkataan atau perbuatan yang tidak berfaedah, itu adalah lagun. Nah, bagi orang-orang yang menjalankan ibadah saum, kata Rasulullah, tidak cukup hanya berdimensi makan, minum saja, tetapi harus berdimensi ruhiyahnya. Apa itu? Adalah meninggalkan dari perbuatan lagun, di mana perbuatan lagun ini tadi dijelaskan adalah perbuatan yang asalnya tidak dipandang, diperhitungkan, tetapi satu saat menjadi perbuatan yang diperhitungkan, kemudian bahkan dikhususkan, dilakukan secara terstruktur, terarah dan lain sebagainya. Padahal itu mengandung unsur-unsur kemaksiatan, baik itu perbuatan atau perkataan. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Nah, kita orang-orang yang beriman sesungguhnya telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepantasan dan keharusan meninggalkan apa yang disebut dengan perbuatan lagun. Orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Mu'minun ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa beriman itu? Adalah orang-orang yang khusyuk ketika melaksanakan sholat dan dia senantiasa berpaling dari perbuatan-perbuatan yang lagun. Jadi ini ada dua hal.
yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai barometer, ukuran standar seorang mukmin. Satu, salatnya khusyuk. Yang kedua, dari perbuatan lagun dia akan berpaling. Nah, ini disejajarkan atau dibandingkan, dilawankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung sebuah pelajaran bahwa tidaklah mungkin kita akan bisa menjalankan salat dengan khusyuk manakala kita masih memprioritaskan urusan-urusan yang lagun yang seyogianya itu harus diabaikan oleh kita. Demikian juga ketika seseorang fokus terhadap urusan-urusan yang lagun, maka ibadah sholatnya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa berjalan secara sempurna. Ini yang pertama yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ibadah saum yang kita jalankan ini. Terlebih di hari yang ke-11 ini, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah periode turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tentu maghfirah Allah akan turun manakala kita sudah terbiasa meninggalkan, menjauhi apa-apa yang terlarang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat lain di surat Al-Furqan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Salah satu karakter dari ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, bersumpah palsu. Ibadur rahman tidak mau bersumpah dengan sumpah yang palsu, yang dusta. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Ketika mereka lewat bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan lagun, perbuatan yang tidak berfaedah, maka kata Allah marru kiraman. Mereka akan lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, ayat ini dibandingkan, dilawankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya di ayat yang ke-73-nya. Walladzina idza dzukirullah idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Yaitu orang-orang yang apabila disebut ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhannya, lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, maka mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah, ini juga ada pelajaran itu. Allah menyandingkan dua ayat ini dalam satu tema tentang orang-orang yang ibadur rahman. Jadi ibadur rahman itu ketika lewat kepada orang-orang yang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lagun, maka dia tetap lewat tetapi menjaga kehormatan dirinya. Dan ibadur rahman itu apabila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, telinganya, matanya, hatinya tidak ditutup, tetapi membuka diri supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Bahwa tidaklah mungkin seseorang itu akan menjadi ingat terhadap ayat-ayat Tuhannya manakala dia masih memfokuskan hidupnya untuk menyenangi urusan-urusan yang lagun. Berarti juga bahwa urusan-urusan yang lagun itu adalah salah satu faktor penyebab seseorang akan jauh dari mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah urgensinya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minal akli wasyurbi,
bukan saja saum itu dari makan dan minum, walakin nasyam minal lagwi wal fas, tetapi harus saum pula dari urusan-urusan yang lagun dan urusan-urusan atau perkataan yang tidak senonoh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah saum itu bukan hanya sekedar mengendalikan rasa lapar dan haus saja, tetapi juga lebih pentingnya adalah mengendalikan nafsu kita untuk tetap taat dan tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah yang dapat disampaikan pada kesempatan Jumat kali ini, mudah-mudahan menjadi ibrah untuk kita semua. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, agar senantiasa kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan dikokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimni li ramadhana wa sallim ramadhanani wa sallimhu minni mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح